Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sampai berjumpa kembali di pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal pada bab 2, yaitu materi operasi hitung bilangan cacah. Sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Ibu persilakan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan memulai dengan materi pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, tentunya sudah pada paham ya, sudah pada tahu dengan akar pangkat 2 atau pangkat 2. Untuk lebih mengingatnya kembali, mari kita pelajari pelajaran berikut. Nah, di sini Ibu sudah punya contoh ya, misalkan 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 ini maksudnya adalah 10 dikali sebanyak 2 kali. Sehingga menghasilkan 10 dikali 10, maka hasilnya adalah 100. Kemudian, 10 pangkat 2 dapat dibaca 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. Seperti itu ya anak-anak. Agar memahami dan memudahkan kalian dalam pembelajaran akar pangkat 2 dan masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan akar pangkat 2, kalian akan lebih mudah terbantu apabila kalian menghafal dan mengingat perkalian 1 pangkat 2 hingga 20 pangkat 2. Mari ditulis bersama-sama ya anak-anak. Yuk kita tulis. Nah, seperti ini. Untuk perpangkatan 1 pangkat 2 sampai 20 pangkat 2. Ibu beri contoh, misalkan 6 pangkat 2. Maksudnya adalah 6 dikali 6, hasilnya adalah 36. Begitu seterusnya ya anak-anak. Kalian bisa mengalihkan dengan cara bersusun atau bisa juga dengan perkalian langsung. Sekarang kita masuk ke akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Nah, di sini maksudnya adalah Ibu beri contoh misalkan ini tanda akar ya. Dibacanya akar pangkat 2. Jika di sini tidak ada tanda bilangan, maka ini merupakan akar pangkat 2. Tetapi misalkan di sini Ibu beri contoh seperti ini, kemudian ada bilangan 3 di atasnya tanda akar, maka maksud dari tanda tersebut adalah akar pangkat 3. Nah, kemudian untuk akar pangkat 2 maksudnya adalah dua bilangan yang sama jika dikalikan hasilnya adalah bilangan yang berada di dalam tanda akar tersebut. Kemudian untuk akar pangkat 3 maksudnya adalah 3 bilangan yang sama. Jika dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam tanda akar tersebut. Ibu beri contoh ya. Contoh misalkan di sini adalah akar 81. Nah, akar 81 ini berarti maksudnya adalah akar dari bilangan 9 dikali 9. Maka jawaban dari akar 81 adalah 9. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk dua bilangan atau lebih yang tidak bisa secara langsung diakarkan, maka caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama misalkan Ibu punya contoh akar 324. Nah, kita pisahkan dulu menjadi dua bagian, yaitu dua bilangan di sebelah kanan. Nah, kita cari kemungkinan perkalian yang menghasilkan angka belakangnya yaitu 4. Yang pertama, kita sudah punya perkalian 2 kali 2, maka ada 2 pangkat 2. Kemudian mana lagi perkalian 1 sampai 10 yang menghasilkan bilangan satuan 4, yaitu ada perkalian 8. Maka kita pilih 8 pangkat 2. Selanjutnya,
Untuk 3 ini adalah bilangan kuadrat dari berapa yang menghasilkan bilangan 3. Ingat ya, tidak boleh lebih dari 3. Hanya boleh mendekati atau pas pada bilangan itu saja. Maka bilangan yang mendekati 3 perpangkatan 2 dari bilangan yang mendekati hasil 3 yaitu 1. 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Untuk bilangan selanjutnya, Ibu rincikan di sini ya. Jadi dari akar 324, misalkan kita belum tahu yang ini ya, jadi kita masih fokus ke bilangan yang di sini. Jadi kita tutup dulu. Nah, kita tutup dulu seperti ini ya. Untuk bilangan 324 sudah kita peroleh tadi di sini ada 1 pangkat 2. Maka 1 pangkat 2 inilah yang kita letakkan di bawah sini. Ini tadi dipisah ya anak-anak. Kemudian kita kurangkan. 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Iya, benar sekali. Kemudian bilangan satuan 4 diperoleh dari perpangkatan 2 dari bilangan 2 dan bilangan 8. Maaf ya, salah. Jadi, karena di sini hasil pengurangan dari bilangan kuadrat di depan adalah 2, maka kita pilih bilangan yang lebih besar dari hasil sisanya ini. Maka kemungkinan antara 2 dan 8 kita pilih yang bilangan 8. Sehingga hasil dari akar 324 adalah bilangan yang ini tadi, 1, dan bilangan yang kita pilih selanjutnya yang kedua, lebih besar daripada sisanya. Maka jawabannya adalah 18. Sampai sini paham ya anak-anak? Nanti boleh dicoba di rumah. Kemudian Ibu juga punya contoh soal yang berkaitan dengan akar pangkat 2 dan pangkat 2. Misalkan di sini Ibu tuliskan contoh ya. Nah, di sini Ibu sudah punya soal. Yang pertama, Amanda membeli taplak berbentuk persegi. Kemudian, luas taplak tersebut adalah 361 cm persegi. Berapa panjang sisi taplak tersebut? Ingat ya, kita fokus ke pertanyaannya yaitu berbentuk persegi. Kita gambar dulu biar lebih mudah. Ingat persegi punya berapa sisi? 4 ya, yaitu sisinya sama panjang atau sama besar dan ukurannya sama. Maka luasnya adalah sisi dikali sisi. Nah, seperti tadi sudah kita tahu, maka ini bisa ditulis S pangkat 2. Karena yang diketahui adalah luasnya, maka bisa kita tulis L sama dengan S pangkat 2. Karena kita mencari panjang sisinya, tidak menggunakan pangkat 2 ya, karena kita cuma cari sisi saja, jadi satu saja, cukup satu saja yang kita cari. Maka sisinya sama saja dengan akar dari luasnya. Nah, di sini bisa kita tuliskan akar dari luas yaitu akar 361. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Jadi, akar dari 361 itu berapa? Jangan lupa di sini satuannya diikutkan ya. Centimeter persegi atau centimeter pangkat 2 untuk luas ya. Maka jawabannya adalah akar dari 19 dikali 19. Nah, kita ambil salah satu saja ya. Maka jawabannya adalah 19 cm. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian Ibu punya contoh yang kedua. Nah, untuk soal kedua, di sini Ibu sudah punya, Dani membantu ayahnya membuat pagar kebun dengan kawat. Kebun Dani berbentuk persegi dengan luas 676 meter persegi. Berapa panjang kawat yang diperlukan Dani? Maka untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa cari sisinya dulu atau panjang sisi dari pagarnya yang akan dibuat pagar, kawat yang dibuat pagar ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan sisinya sama dengan akar dari luas. Sama seperti ini tadi ya. Jadi caranya sama seperti ini, mirip sekali untuk mencari sisinya. Maka langsung saja kita tuliskan akar dari 676 meter persegi. Ingat ya, luas itu satuannya pasti pangkat 2. Kemudian akar dari 676 yaitu 26 dikali 26. Maka jawabannya adalah 26 meter. Ini adalah panjang sisinya.
Setelah itu, untuk mencari panjang kawat yang dibutuhkan Dani, maka kita perlu mencari keliling dari persegi itu. Maka bisa kita tuliskan keliling, ingat ya, keliling persegi. Nah, ini ada 4 sisi, maka kita tuliskan kelilingnya adalah 4 dikali sisinya, atau panjang rusuknya, sama saja ya. Jadi 4 dikali sisinya tadi, yaitu 26 meter. 26 meter. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 104 meter. Sampai sini paham ya anak-anak? Jika mau bertanya, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe untuk video ini. Kemudian soal selanjutnya, Ibu juga punya beberapa contoh soal ya. Untuk pada saat menjawab penilaian harian ataupun pada saat ulangan semester nanti. Jadi, di sini Ibu sudah punya contoh nomor 1. Misal 31 pangkat 2 dikurang 17 pangkat 2. Nah, caranya adalah boleh dikerjakan masing-masing sendiri ya. Jadi, 31 dikali 31 dikurang 17 dikali 17. Maka, hasil dari 31 dikali 31 adalah berapa anak-anak? Iya, 961. Kemudian dikurang dengan hasil 17 dikali 17, yaitu 289. Maka jawabannya adalah 672. Seperti itu ya anak-anak, nanti bisa dicoba. Kemudian untuk nomor 2, Ibu tuliskan misalkan nilai dari akar 144 ditambah 25. Nah, jadi di sini dijumlahkan dulu baru boleh diakarkan. Maka caranya adalah akar, ingat 144 ditambah 25 yaitu jawabannya 169. Maka akar dari 169 yaitu ada pada perkalian 13 dikali 13. Maka jawabannya adalah 13. Mudah kan? Nah, untuk nomor 3, di sini sudah ada akar 49 dikali akar 225 dikurang 29 ditambah akar 4 dikurang 5 ditambah akar 16. Nah, untuk menjawab soal pada nomor 3 ini, maka kita kerjakan satu persatu. Langsung saja ya, akar 49 yaitu 7. Kemudian dikali, nah yang di dalam tanda akar ini kita kurangkan terlebih dahulu karena dia berada di dalam kurung. 225 dikurang 29 yaitu akar 196. Kemudian ditambah akar 4 yaitu 2 dikurang 5 ditambah akar 16 berapa? Iya, 4 ya. Nah, ini jangan lupa dikasih kurung karena nanti yang di dalam kurung yang dikerjakan lebih dulu. Maka di sini kita tuliskan lagi 7 dikali akar 196 yaitu 14 ditambah 2 dikurang 5 ditambah 4 yaitu 9. Nah, untuk soal seperti ini, perhatikan ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Maka kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Jadi di sini kita beri kurung, maka 7 dikali 14 hasilnya adalah 98 ditambah 2 dikurang 9. Kemudian 98 ditambah 2 hasilnya adalah 100 dikurang 9. Maka jawabannya adalah 91. Sampai sini paham ya anak-anak? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Misalkan nomor 4 di sini akar 16 dikali buka kurung akar 25 ditambah akar 121. Berapa hasilnya? Maka kita jawab secara satu persatu. Ingat, dahulukan tanda kurung. Ingat ya, tanda berhitung. Di sini Ibu beri sedikit tips. Kekuatan tanda berhitung. Ibu tulis saja kuat. Dimulai dari yang pertama yaitu tanda kurung. Yang kedua yaitu perkalian atau pembagian. Kemudian yang ketiga yaitu penjumlahan atau pengurangan. Dan yang keempat dikerjakan dari yang paling kiri,
Jangan dilupa ya anak-anak, karena ini bisa kalian gunakan sampai kalian tua. Oke, kita lanjut ke soal sebelumnya, yaitu soal nomor 4. Di sini ada akar 16 dikali akar 25 ditambah akar 121. Kemudian akar 16 yaitu hasilnya 4 dikali, kita fokus ke yang dalam kurung dulu. Jadi akar 25 yaitu 5 ditambah akar 121 yaitu 11. Maka 4-nya dikali 5 ditambah 11 dulu ya, jangan 4 langsung dikali 5, nggak boleh. Berarti 5 ditambah 11 dulu. Maka 5 ditambah 11 yaitu 16. Kemudian 16 dikali 4 hasilnya adalah 64. Sampai sini paham ya anak-anak? Yuk kita berlatih lagi di soal nomor 5. Di sini ada tentukan hasil dari 32 ditambah 8 pangkat 2 dikurang 25 pangkat 2. Maka hasilnya adalah, ingat yang di dalam kurung kita dahulukan, maka 32 ditambah 8 hasilnya adalah 40 di pangkat 2 dikurang 25 di pangkat 2. Nah, kita kerjakan masing-masing. Maka 40 pangkat 2, agar tidak susah menghitung, 4 pangkat 2 itu 16. Maka 0 pangkat 2 adalah 0-nya sebanyak 2 kali dikurang 25 pangkat 2 yaitu 625. Nah, seperti ini ya anak-anak. Maka jawabannya adalah 975. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali kan? Ayo mari berlatih dan mencoba lagi di rumah ya. Untuk satu soal terakhir, Ibu tuliskan di sini nomor 6. Misalkan Ibu punya buka kurung akar 841 dikurang 20 dibagi 3. Nah, maka caranya adalah di sini kita akarkan dulu ya. 841 yaitu jawabannya adalah 29 dikurang 20 kemudian dibagi 3. Ingat, kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Maka 29 dikurang 20 hasilnya adalah 9. Kemudian dibagi dengan 3. Maka 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Seperti itu ya anak-anak, kalian pasti bisa dan kalian pasti akan lulus pada saat ulangan. Semangat mencoba, yang penting kalian tekun dan rajin berlatih. Insya Allah soal sesusah apapun kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tidak dilupa. Dan salam sukses untuk semuanya, sukses. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jangan lupa, jika ada hal yang mau kalian tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau bisa juga chat secara pribadi melalui WhatsApp Ibu. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tidak dilupa. Dan juga jangan lupa ya, pembelajaran hari ini ditulis dengan baik di catatan kalian. Baik anak-anak, sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Oke, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.